Lo pernah nggak lagi di titik hidup di mana lo bingung setengah mati buat mutusin sesuatu? Kepala lo penuh pertanyaan. Kalau gua ambil, gimana kalau gagal? Kalau gua nggak ambil, gimana kalau nyesal? Dan akhirnya lo nggak ngapa-ngapain. Lo cuma diam. Dan tahu apa yang lebih nyakitin? Bukan salah langkah, tapi justru nggak melangkah sama sekali. Bayangin gini, ada dua orang, sama-sama dapat tawaran kerja bagus. Yang satu mikir, oke, gua coba. Kalau gagal, ya gue belajar. 5 tahun kemudian, dia udah naik jabatan, punya relasi, punya pengalaman. Sedangkan yang satu lagi kebanyakan mikir, takut nggak cocok, takut gagal, takut nggak sanggup. Akhirnya dia nolak. 5 tahun kemudian, dia masih di tempat yang sama, gaji segitu-gitu aja. Dan tiap malam dia cuma bisa mikir, andai dulu gue berani. Lo mau jadi yang mana? Karena kenyataannya, hidup lo hari ini itu hasil dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil kemarin. Masalahnya, banyak orang kebanyakan mikir, terlalu sibuk bikin skenario gimana kalau, sampai lupa kalau waktu nggak pernah nunggu. Dan saat kesempatan lewat, lo cuma bisa nyesal. Jujur aja, berapa banyak peluang yang udah lo lewatin cuma gara-gara ragu. Mau mulai usaha kecil tapi takut rugi. Mau keluar dari kerjaan toksik tapi takut kehilangan stabilitas. Mau jujur ke orang lain soal isi hati, tapi takut ditolak. Dan akhirnya, lo nggak dapat apa-apa. Lo stuck. Lo jadi penonton hidup lo sendiri. Gua kasih tahu rahasianya. Ragu itu wajar, tapi diem itu berbahaya. Karena salah langkah masih bisa diperbaiki. Tapi kalau lo nggak melangkah sama sekali, lo nggak akan pernah sampai kemana-mana. Makanya, kalau sekarang lo lagi bingung, galau, atau stuck dalam mutusin sesuatu, jangan panik. Di video ini, gua bakal kasih lo 3 langkah sederhana tapi efektif buat ngatasin rasa bingung itu. Bukan teori ribet, tapi langkah praktis yang bisa langsung lo terapin hari ini juga. Tapi sebelum gua bongkar langkah-langkahnya, gua mau lo klik tombol subscribe dulu. Kenapa? Karena gua yakin lo nggak mau hidup lo cuma muter-muter di masalah yang sama. Dengan lo subscribe, channel ini bisa terus berkembang, dan gua bisa terus bawain insight yang bisa bikin lo selangkah lebih maju daripada kemarin. Jujur aja, alasan utama kenapa banyak orang susah ambil keputusan itu bukan karena mereka nggak tahu jawabannya, tapi karena mereka kebanyakan bikin drama di kepala sendiri. Lo tahu kan, yang modelnya overthinking sampai semua skenario buruk dibayangin. Kalau gue coba, nanti gagal gimana? Kalau gagal, nanti orang lain ngomong apa? Kalau gagal, gue nggak bisa bangkit lagi gimana? Padahal, kenyataannya, 90% hal buruk yang lo pikirin itu bahkan nggak pernah kejadian. Contoh gampang gini, lo lagi dapat tawaran kerjaan baru. Di kepala lo mulai muncul drama. Takut bosnya killer, takut lingkungannya toksik, takut gajinya ternyata nggak worth it. Lo muter-muter mikirin kemungkinan itu berhari-hari, tapi ujungnya nggak ambil keputusan juga. Padahal, kalau lo tanya lebih dalam, masalahnya sederhana. Lo cuma belum cek faktanya. Tinggal cari tahu review perusahaan, ngobrol sama orang dalam, bandingin plus minus, selesai. Tapi karena lo sibuk main drama di kepala, lo malah bikin diri lo stuck. Nah, langkah pertama ini simpel. Stop main drama, kumpulin data. Jadi, kalau lo lagi bingung, tulis semua pertanyaan yang bikin lo takut. Misalnya, gajinya cukup nggak? Bosnya suportif atau nggak? Pekerjaannya sesuai skill gue atau nggak? Terus jawab pakai data, bukan perasaan. Cari tahu gaji standar di industri itu, tanya orang yang pernah kerja di situ, atau kalau soal bisnis, lakukan mini riset kecil-kecilan. Dengan cara ini, lo nggak lagi sibuk mikirin kemungkinan buruk yang nggak jelas, tapi lo punya gambaran nyata. Kenapa ini penting? Karena ragu itu biasanya muncul dari ketidakpastian. Begitu lo punya data, ketidakpastian itu hilang, dan keputusan jadi lebih gampang diambil. Ibarat lo mau nyebrang jalan. Kalau lampu merah, ya tunggu. Kalau hijau, ya jalan. Lo nggak perlu mikir, gimana kalau tiba-tiba ada pesawat jatuh dari langit. Itu nggak realistis. Yang realistis, ya cuma mobil di depan mata lo. Mulai sekarang, tiap kali lo bingung, tanya ke diri lo sendiri. Ini beneran masalah atau cuma drama yang gue bikin di kepala? Kalau cuma drama, stop. Ganti dengan nyari data. Percaya deh, keputusan yang tadinya kelihatan ribet banget, jadi lebih ringan ketika lo pegang fakta di tangan.
Salah satu alasan kenapa banyak orang terjebak lama dalam kebingungan adalah karena mereka nggak pernah bikin deadline untuk ambil keputusan. Akhirnya, pikiran terus muter tanpa ujung, kayak lagu yang diulang-ulang tapi nggak pernah selesai. Lo pasti pernah ngalamin kan? Mau beli barang, misalnya HP atau laptop baru. Dari awal lo udah butuh, tapi lo tunda terus karena sibuk bandingin merek A, merek B, lihat review di YouTube, baca testimoni di forum, besoknya muncul merek C, minggu depan ada diskon merek D. Ujung-ujungnya apa? Lo tetap nggak beli apa-apa. Dan masalah utama lo, HP lama udah lemot, masih belum kelar. Itu karena lo nggak pernah bilang ke diri sendiri, gue kasih waktu sampai tanggal segini untuk mutusin ini. Nah, langkah kedua ini penting banget. Tentuin batas waktu. Kalau keputusan lo sifatnya harian atau kecil, kasih diri lo waktu maksimal 24 jam. Misalnya, mau pilih tempat kos baru. Jangan sampai lo buang seminggu cuma buat muter-muter mikirin harga segitu kemahalan atau enggak. Cukup 24 jam buat bandingin, survei, dan mutusin. Kalau keputusan lo agak besar, kayak pindah kerja atau mulai bisnis baru, kasih waktu yang lebih panjang tapi jelas, misalnya 2 minggu. Selama 2 minggu itu, lo kumpulin data, ngobrol sama mentor atau temen yang ngerti, timbang plus minus. Tapi begitu lewat dari 2 minggu, stop. Jangan nambah waktu lagi dengan alasan belum siap, karena pada dasarnya, lo nggak akan pernah siap 100%. Yang bisa lo lakukan, cuma memutuskan dengan data terbaik yang lo punya saat itu. Contoh nyata, ada seorang temen gue yang dulu galau, mau resign dari kantornya karena udah capek banget sama lingkungan kerja yang toksik. Dia overthinking hampir 6 bulan, tiap hari curhat tapi nggak pernah mutusin. Sampai akhirnya gue bilang, bro, kasih deadline, 2 minggu buat nyari data, gaji di luar, peluang karir, dan kondisi finansial lo sekarang. Setelah 2 minggu, lo harus ambil keputusan. Ternyata pas deadline datang, dia beneran resign, dapat kerjaan baru dalam sebulan, dan sekarang lebih bahagia. Kalau nggak ada deadline, mungkin dia masih stuck sampai sekarang. Kenapa batas waktu itu powerful? Karena manusia itu cenderung cari aman, dan otak kita selalu nyari alasan buat nunda. Deadline bikin lo dipaksa untuk ambil keputusan. Dan meskipun keputusan lo nggak sempurna, itu jauh lebih baik daripada stuck berbulan-bulan tanpa arah. Jadi, kalau lo sekarang lagi bingung, coba tanya, gue mau kasih waktu berapa lama buat mutusin ini? Tulis tanggalnya, tandain di kalender, dan patuhi. Begitu lewat, keputusan harus diambil. Ingat, keputusan yang diambil akan ngasih arah, sementara keputusan yang ditunda cuma bikin lo capek di tempat. Dan jangan khawatir, kalaupun salah, lo selalu bisa perbaiki. Justru dengan bergerak, lo belajar lebih banyak dibanding orang yang gak mutusin apa-apa. Oke, sekarang kita sampai di tahap terakhir. Setelah lo udah bikin daftar pilihan, segmen 1, kasih deadline buat mutusin, segmen 2, sekarang waktunya yang paling krusial. Ambil keputusan itu, jalanin, dan evaluasi hasilnya. Kebanyakan orang berhenti di langkah kedua. Mereka udah punya pilihan, udah kasih deadline, tapi pas hari H malah mundur lagi dengan alasan takut salah. Nah, mindset ini yang harus lo ubah, karena pada kenyataannya, nggak ada keputusan yang 100% benar sebelum lo jalani. Keputusan baru bisa terbukti benar atau salah setelah lo ambil dan rasain sendiri hasilnya. Contoh gampang, lo bingung mau pilih olahraga buat hidup sehat. Lo mikir, mending gym, lari, atau yoga ya? Lo riset, nonton video, baca artikel, dan bahkan tanya ke temen. Tapi kalau lo nggak pernah nyoba satupun, lo nggak akan tahu mana yang paling cocok buat badan lo. Jadi, ambil keputusan dulu. Oke, gue pilih lari 3 kali seminggu selama sebulan. Jalanin. Setelah sebulan, evaluasi. Cocok nggak? Bikin sehat nggak? Bisa konsisten nggak? Kalau nggak cocok, lo bisa ganti ke opsi lain. Sama juga dalam hal karir atau finansial. Misalnya, lo bingung mau mulai bisnis kecil atau tetap kerja kantoran. Lo bisa stuck mikirin ini bertahun-tahun. Tapi, coba ambil keputusan kecil dulu.
itu. Oke, gue tetap kerja, tapi gue mulai bisnis online kecil-kecilan di weekend selama 3 bulan. Jalanin itu, lalu evaluasi hasilnya. Kalau ternyata potensinya bagus, lo bisa scale up. Kalau gagal, lo tetap punya kerjaan utama, dan lo belajar banyak dari kegagalan itu. Nah, yang perlu lo camkan adalah, keputusan bukan akhir, tapi awal. Banyak orang takut ambil keputusan, karena mikir itu kayak jalan satu arah yang gak bisa balik. Padahal, kenyataannya, hampir semua keputusan bisa lo koreksi di tengah jalan. Bedanya, orang yang berani ambil keputusan lebih cepat belajar, lebih cepat maju, dibanding orang yang cuma mikir tanpa pernah jalan. Makanya, jangan tunggu sempurna. Ambil keputusan, jalani dengan sepenuh hati, lalu evaluasi secara berkala. Kalau perlu, adjust. Kalau salah, ambil pelajaran. Ingat, gagal itu bagian dari proses, tapi nggak pernah mutusin, itu yang bikin lo benar-benar gagal. Dan, kalau lo bisa menerapkan langkah ketiga ini, lo nggak cuma jadi orang yang lebih cepat ambil keputusan, tapi juga lebih tangguh menghadapi resiko, karena lo udah sadar, setiap keputusan bisa dipelajari, setiap langkah bisa diperbaiki. Oh ya, sebelum video ini berakhir, gue mau ngingetin, jangan lupa klik subscribe. Dengan lo subscribe, channel ini bisa terus berkembang dan nyebarin manfaat buat lebih banyak orang yang lagi butuh panduan hidup.